Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku, peserta didik baru MAN 3 Kulon Progo yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya, barokahnya kita semua masih diperkenankan dalam acara Matsama, Masa Ta'aruf Siswa Madrasah MAN 3 Kulon Progo. Selanjutnya tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi dan Rasul Muhammad SAW, kepada keluarga, pada para sahabat, juga pada para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah mengikuti sunnah-sunnahnya dan menantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Anak-anakku, yang pertama tentu kami mengucapkan selamat dan selamat bergabung kepada para siswa semuanya di MAN 3 Kulon Progo. Semoga cita-cita kalian akan tercapai melalui pendidikan di MAN 3 Kulon Progo ini. Untuk selanjutnya, Bapak akan menyampaikan sedikit bagian dari kurikulum, yaitu struktur kurikulum. Sebelumnya perlu Bapak perkenalkan nama Nuryati, guru matematika yang diberi tugas tambahan sebagai waka bidang kurikulum. Anak-anakku, bahwa struktur kurikulum itu merupakan kumpulan materi pelajaran, kumpulan mata pelajaran yang akan dipelajari dalam waktu 3 tahun selama kalian berada belajar di MAN 3 Kulon Progo. Untuk tahun pelajaran 2020-2021, MAN 3 Kulon Progo menerapkan kurikulum tahun 2013. Struktur kurikulumnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kelompok A umum, kelompok B juga umum, dan kelompok C atau kelompok peminatan. Nah, di MAN 3 Kulon Progo ini menyelenggarakan pendidikan dengan penyelenggaraan peminatan MIPA dan IPS. Nah, untuk kelompok umum, mata pelajaran kelompok umum, untuk mata pelajaran kelompok umum ini terdiri dari yang pertama adalah pendidikan agama Islam. Ini akan berlaku atau diterapkan untuk peminatan MIPA maupun IPS. Pendidikan agama Islam tentu sudah Anda kenal di SMP atau MTS. Kalau di SMP itu diberi nama Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, yang membedakan dengan ketika di SMP, sekarang Anda berada di Madrasah Aliyah, maka pendidikan agama ini diurai lagi menjadi 4 mata pelajaran, yaitu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, alokasi waktunya untuk setiap mata pelajaran tadi adalah 2 jam pelajaran per minggu atau per pekan. Untuk kelas 10, 11, dan 12 itu sama, masing-masing adalah 2 jam pelajaran. Kemudian yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau disingkat dengan PPKN. Ini alokasi waktunya juga sama dengan pendidikan agama, yaitu 2 jam per pekan untuk kelas 10, 11, dan 12. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran setiap minggu atau setiap pekannya, baik kelas 10, 11, dan 12. Untuk peminatan MIPA maupun IPS itu sama. Kemudian yang keempat
adalah mata pelajaran bahasa Arab. Nah, bagi kalian yang berasal dari SMP, mungkin pelajaran ini adalah pelajaran yang baru. Tapi jangan khawatir, di madrasah nanti kita akan pelajari bersama-sama, akan ada pemetaan, dan akan dibimbing oleh guru bahasa Arab. Nah, untuk bahasa Arab ini, kelas 10 alokasi waktunya adalah 4 jam pelajaran per minggu. Sedangkan untuk kelas 11 dan 12 itu hanya 2 jam per minggunya. Kemudian yang kelima adalah matematika. Matematika, mata pelajaran ini per minggunya 4 jam pelajaran, baik kelas 10, 11, dan 12. IPA dan IPS sama. Nah, di MAN ini, atau di sekolah yang lain, matematika di kelompok A ini adalah matematika wajib. Begitu. Jadi wajib diikuti. Kemudian yang keenam adalah sejarah Indonesia. Mata pelajaran sejarah Indonesia ini diberikan di kelas 10, 11, dan 12 dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran per pekannya. Dan yang ketujuh adalah pelajaran bahasa Inggris. Untuk tahun pelajaran ini, setiap minggunya diberikan waktu 3 jam pelajaran untuk IPA dan IPS. Kemudian kelompok B, kelompok mata pelajaran B itu umum. Ini juga harus diikuti oleh siswa baik kelas 10, 11, dan 12. Yang pertama adalah seni budaya. Dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran per minggu untuk kelas 10, 11, dan 12. Kemudian yang kedua adalah penjasorkes atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini dengan waktu juga 2 jam pelajaran per minggunya. Yang ketiga adalah PKWU. PKWU singkatan dari pendidikan kewirausahaan atau pendidikan keterampilan dan kewirausahaan, atau juga sering disebut pendidikan kewirausahaan. Ini alokasi waktunya adalah 2 jam per minggunya. Kemudian yang keempat, di kelompok B ini adalah muatan lokal. Muatan lokal adalah merupakan muatan mata pelajaran yang merupakan ciri khas sekolah atau ciri khas madrasah. Nah, di MAN 3 Kulon Progo itu muatan lokalnya adalah yang pertama bahasa Jawa. Pelajaran bahasa Jawa diberikan di kelas 10, 11, dan 12. Kemudian pelajaran tahfidz. Tahfidz adalah ilmu menghafal Al-Quran. Pelajaran ini juga diberikan di kelas 10, 11, dan 12 dengan alokasi waktu 1 jam pelajaran per minggunya. Kemudian ada lagi muatan lokal keterampilan elektro. Ini 2 jam pelajaran per minggunya. Keterampilan elektro ini merupakan keterampilan ciri khas yang akan membekali anak-anak didik nanti di keterampilan elektro atau elektronika. Kemudian untuk yang berikutnya adalah keterampilan tata busana. Ini juga akan membekali anak-anak di bidang pengetahuan tentang tata busana atau keterampilan menjahit. Nah, keterampilan ini diberikan waktu 2 jam per minggunya untuk kelas 10, 11, dan 12. Kemudian kita masuk ke kelompok C, mata pelajaran kelompok C atau peminatan. Ada 2 peminatan yang diselenggarakan di MAN 3 Kulon Progo ini, yaitu peminatan MIPA dan peminatan IPS. Untuk peminatan MIPA, mata pelajarannya terdiri dari mata pelajaran matematika dengan alokasi waktu kelas 10 3 jam pelajaran, kelas 11 dan 12 masing-masing 4 jam pelajaran. Jadi untuk anak MIPA nanti akan mendapatkan matematika wajib dan matematika peminatan. Sedangkan anak IPS itu hanya mendapatkan matematika wajib saja.
Matematika wajib untuk kelas atau peminatan MIPA dan IPS itu sama, materi pelajarannya sama. Nah, kemudian yang kedua adalah biologi, fisika, kimia. Untuk kelas 10 masing-masing diberikan waktu 3 jam pelajaran per minggu. Biologi, fisika, dan kimia ini merupakan kalau di SMP itu namanya pelajaran IPA. Di madrasah aliyah MA ini dibedakan menjadi 3 mata pelajaran atau dipecah menjadi 3 mata pelajaran, yaitu dengan nama biologi, fisika, dan kimia. Kemudian ada mata pelajaran pilihan. Itu untuk kelompok atau kelompok C, bagian peminatan itu terdiri dari pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran per minggunya. Sedangkan untuk mata pelajaran berikutnya adalah ekonomi. Ekonomi ini alokasi waktunya juga 2 jam pelajaran per minggunya. Sehingga jumlah jam pelajaran per minggu itu 53 jam. Sedangkan untuk kelompok C, peminatan IPS, itu ada mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Masing-masing untuk alokasi waktunya kelas 10 adalah 3 jam pelajaran, dan kelas 11, 12-nya masing-masing 4 jam pelajaran. Nah, untuk mata pelajaran pilihan di kelompok C ini, kelompok IPS adalah TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, diberikan alokasi 2 jam pelajaran per minggu, dan untuk biologi juga 2 jam pelajaran per minggunya. Anak-anakku sekalian, selain mata pelajaran yang tercantum di struktur kurikulum, itu ada kegiatan lain di luar struktur kurikulum. Ini untuk pendidikan karakter, menanamkan karakter siswa. Yang pertama, setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu ada praktek pidato atau kultum setelah berjamaah sholat zuhur. Biasanya dilaksanakan di masjid samping atau depan madrasah kita. Kemudian yang kedua, setiap hari 10 menit di jam ke-1 atau jam pertama itu diadakan tadarus Al-Quran atau Asmaul Husna. Dan yang ketiga, ada gerakan 5S tiap pagi. Ini dijadwalkan untuk semua guru, pegawai, serta OSIS. Senyum, salam, sapa. Itu baru 3S. Masih kurang 2. Sopan dan santun. Nah, itu ditanamkan kepada para peserta didik. Di setiap paginya akan disambut oleh, ketika datang ke madrasah akan disambut oleh guru, pegawai, juga para OSIS. Selain itu, ada kegiatan setiap Senin jam pertama. Nah, Senin pertama ini digunakan untuk sholat duha, Senin kedua untuk upacara bendera, Senin ketiga untuk gerakan literasi madrasah, sedangkan Senin keempat untuk perwalian atau bimbingan konseling atau bimbingan studi lanjut, sedangkan Senin kelima digunakan untuk gerakan adiwiyata. Nah, itu secara singkat anak-anakku sekalian tentang struktur kurikulum dan kegiatan di luar struktur kurikulum yang dilaksanakan di MAN 3 Kulon Progo. Semoga yang sedikit ini akan memberikan gambaran terhadap apa-apa yang akan kalian pelajari selama berada bersama di MAN 3 Kulon Progo ini. Tentu saja apa yang disampaikan tadi adalah struktur kurikulum yang berlaku ketika kondisi normal. Sedangkan pada saat ini kita tahu semua bahwa kita berada di masa pandemi COVID-19. Untuk itu kegiatan tadi tentu akan disesuaikan mengikuti kegiatan protokol kesehatan, juga tidak menuntut untuk setiap mata pelajaran itu menyelesaikan inti kompetensi dasarnya. Tapi yang lebih dipentingkan adalah pengembangan karakter, akhlak mulia,
ubudiyah, kemandirian, dan kesalehan sosial. Untuk itu, kepada anak didik semua, kami harapkan dapat mengikuti kegiatan-kegiatan di madrasah ini dengan baik, dengan lancar, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, keselamatan. Demikian yang saya sampaikan, banyak yang tidak demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.